memang kan udah lama ya banyak yang request saya untuk bongkar pesugihan di Gunung Kawi. Sebenarnya apa gitu? Beneran pakai tumbal atau enggak dan semacamnya. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol sama Kuncen dan luar biasanya Kuncennya ini memang nggak pakai inisial-inisial ketika ditanya. Dia ceplos-ceplos aja. Dan pas saya cari tahu setelah saya upload, ternyata Kuncennya berbicara seperti itu bukan hanya kali ini aja, udah lama. Nama-nama yang disebutin itu di video-video teman-teman saya yang meminta wawancarai Kuncennya juga, ini dia juga menyebutkan nama-nama yang sama juga. Jadi udah disebutkan jauh-jauh hari lah gitu sama si Kuncen ini. Nah, maka dari itu sebenarnya saya ke sana tuh karena request dari netizen. Terus kebetulan ketemu Kuncennya, penasaran juga siapa-siapa aja sih orang-orang yang pernah percaya dengan hal semacam itu. Karena kan sebenarnya itu ritual, bukan ritual jin-jinan, bukan. Tapi itu ritual kepercayaan kejawen. Gitu. Jadi memang kalau kita yang muslim, ya tentu nggak boleh menjalankan hal semacam itu. Karena itu kepercayaan kejawen. Kepercayaan Islam untuk pesugihan atau untuk memperlancar rezeki, ya tentunya ada ajarannya tersendiri kayak sedekah, kurban, terus juga umroh, haji. Itu kan bahkan umroh dan haji Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa akan diharamkan dari kemiskinan gitu. Pesugihan misalnya itu seperti apa sih bang yang dikawin itu? Kan abang udah Masuk, jelas iya ya. betul. Seperti apa mungkin kronologinya awalnya ke sana, datangnya registrasi kah apa Oh, gitu, nah awalnya gitu. ketika saya ke sana sih nanya Kuncennya nggak ada biaya apapun. Tapi ketika di komentar-komentar YouTube, ini banyak yang menyatakan bahwa di sana tuh banyak yang menjadikan bisnis juga. Banyak yang menjadikan bisnis dengan cara Kuncennya ini bilang bahwa nih daripada ritual bolak-balik ke sana, mendingan saya ritualin. Bayar sekian tiap bulan, nanti eh, saya yang ritualin, saya yang doain biar nggak capek-capek. Kan minimal menurut Kuncennya itu 7 kali 7, jadi 14 kali ritual tuh katanya, doa-doa di sana gitu katanya. Nah, daripada bolak-balik, banyak juga di komentar yang bilang gitu, bos saya bangkrut tuh sampai gara-gara ngejalanin itu, bayar 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 bayar, nggak berpengaruh apapun, ya akhirnya bangkrut gitu. Jadi memang kalau di sana jatuhnya kayak kuncinya, ketika saya datang ke sana bilangnya seikhlasnya seikhlasnya seikhlasnya, nggak ada tarif apapun, nggak ada bayar apapun, dan memang itu kayak budaya lah. Dan di dalamnya juga ada 5 tempat ibadah dari 5 agama atau 5 kepercayaan gitu. Salah satunya ya kejawen itu di sana. Ritual tuh apa doanya di mana dekat pasir Oh apa gitu dan seperti apa mungkin. ya, jadi jatuhnya kayak ziarah. Kalau dalam Islam ziarah, cuma yang diziarahi ini adalah yang dulunya menganut kepercayaan kejawen. Nah, kalau dalam Islam kita mendoakan yang non muslim kan nggak boleh tuh, yang sudah meninggal gitu. Apalagi menziarahi yang non muslim seperti itu untuk mendoakan kebaikan-kebaikan ke orang yang meninggal tapi non muslim kan nggak boleh gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau untuk kepercayaan kejawen ya mungkin boleh hal-hal semacam itu. Dia pakai dupa, dan saya banyak teman-teman orang kejawen juga yang menyatakan bahwa dupa ini filosofinya adalah kenapa kita doa ada dupanya, ada asapnya. Karena ketika biar kita doa, eh, kata-kata kita ini dibawa sama asap menyampai ke Gusti Allah gitu, nyampe ke Tuhan. Makanya harus pakai perantara dupanya gitu. Selain itu juga pewangi ruangan, biar ruangannya wangi. Kalau menurut kepercayaan kejawen kayak gitu. Tapi kalau dalam kepercayaan Islam kan kita doa cukup mengangkat tangan, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla walaupun pada hal-hal kecil sekalipun. Kalau Rasul SAW bahkan mengajarkannya walaupun minta tolong ketika tali sepatu kita terlepas. Kita minta tolong dulu sama Allah Azza wa Jalla untuk mempermudah mengikat tali sepatunya biar nggak lepas-lepas lagi, baru kita ikut gitu. Pas akhirnya terlintas dari teman-teman artis ini, nama-namanya itu awalnya kenapa nanya dulu atau seperti apa, ada teman artis lain di sini atau seperti apa sih mungkin? Nanya sih, memang kan nanya dulu ke kuncennya. Kita kalau artis kita kan penasaran ada nggak yang pernah kesini gitu, siapa-siapa aja disebutin lah sama si kuncennya. Politikus siapa aja disebutin juga. Biasanya kalau mau pemilihan-pemilihan banyak tuh gitu. Tapi di situ saya patahin lagi pernyataan kuncennya, Pak, kalau misalkan ada 3 politikus, tiga-tiganya mencalonkan, terus tiga-tiganya menjalankan ritual, kok bisa ada yang kepilih ada yang enggak? Kan pasti ada yang kepilih ada yang enggak. Terus apa yang menjadikan nasib-nasiban ini baik gitu? Yang mana yang kepilih itu gimana caranya? Apakah ritualnya yang paling serius atau yang kayak gimana? Kata dia, ya nasib-nasiban itu mah mungkin kurang beruntung kali ya kalau yang nggak kepilih gitu. Ya sama aja dong. Kita doa juga di rumah gitu. Kalau Allah mentakdirkan kita
diberikan kepercayaan sesuatu hal pasti Allah berikan. Kalau enggak ya enggak kan gitu sebenarnya. Cuma ya memang itu ibadahnya orang kejawen lah intinya gitu. Kalau ibadahnya umat muslim ya di masjid. Setelah rame ini gimana mungkin Mas? Setelah rame ini terus kan terus sama Sarwen dan ngerasain Iya. mungkin ada ini nggak usah komunikasi segala macam. Saya Ah, akhirnya Kalau rame. ya kalau ke saya kan deket sama Ruben Onsu juga. Kalau ke Sarwenanya nggak terlalu dekat. Pengen sih klarifikasi beneran gitu. Saya ragu kemungkinan apa jangan-jangan ini dia datang ke sana memang syuting doang dan memang di syutingnya itu ada adegan gitu kali mungkin. Terus disalahartikan bahwa itu ritual mungkin ya. Saya juga nggak tahu kebenarannya gimana. Itu karena pernyataan si kuncennya doang kan. Oh, Gitu. tapi sampai sekarang kuncinya udah ngomong lagi atau seperti apa? Apa? Udah ngomong lagi kah atau seperti apa gitu terkait pernyataan nama inisial di sini? Nggak tahu ya karena saya kan mewawancarai si kuncennya doang. Kalau saya nggak berhak untuk mengklarifikasi apapun karena saya juga yang tipikal orang yang memang kepercayaan saya Islam sehingga kejawen itu tidak boleh dalam Islam gitu. Sempat ada teguran nggak sempat tahu dari fans-fans Sarwen dan jadi atau fans-fans para artis yang memang namanya disebut itu yang Nggak ada. jarang Mas. Kalau ke saya nggak ada sih. Kalau ke saya nggak ada. Saya berharap kalau memang mau mengklarifikasi atau ngobrol lagi, saya juga membuka peluang untuk teman-teman arsip ini. Saya ke sana cuma liburan kok gitu. Saya ke sana cuma pengen belajar budaya aja kok gitu. Mungkin mau klarifikasi kayak gitu ya, nggak masalah juga bisa kontak saya. Saya nggak memihak satu orang atau satu sisi doang. Mas tapi kalau disebut membuka aib yang memang tidak seharusnya dilontarkan gitulah, diumbar gitulah, atau dari pertanyaan mungkin Mas Martin sendiri akhirnya mungkin itu tercetus kata-kata itu yang awal mungkin tidak mau mengucapkan itu. Seperti apa Mas tanggapinya? Kalau misalnya memang gara-gara Mas Marcel nih, akhirnya kuncian itu jadi ngomong yang tadinya memang harusnya silent gitu. Iya betul. Nah ini kan bisa jadi pembelajaran jangan-jangan kuncen-kuncen sana memang menjual nama-nama itu ke orang-orang yang datang. Nah ini kan jadi malah hal yang positif. Oh jadi kita tahu berarti kuncen-kuncen sana menjual nama-nama itu untuk orang-orang yang datang ke sana. Kalau itu nggak ketahuan selama ini, berapa banyak orang yang datang ke sana terus percaya bahwa artis ini pernah ke sini, politikus ini pernah ke sini gitu. Jadi nggak kenal. Hah? Jadi Bisa jadi ke sana memang mungkin liburan doang. Iya, kayak saya kan ke sana juga, tapi kan nggak ritual-ritual, nggak percaya pesugihan. Bahkan saya pengen nyari tahu kepercayaan sana tuh apa, gitu. Kondisi di sana seperti apa mungkin? Masih rame kah? Jadi kayak tempat objek wisata atau seperti apa? Kalau pas saya datang ke sana pada saat kemarin kebetulan sore hari dan hujan ya, jadi nggak terlalu ramai. Dan memang ada satu orang yang di sana yang percaya banget dengan pesugihan itu. Katanya uangnya 300.000 diikat pakai karet, didiemin, besoknya 900.000. Wih, sakti banget. Tapi saya nggak dibagi. Kalau emang itu beneran terjadi kan, nih ambil. Ntar juga gue mau datang lagi gitu. Terus dia bilang juga pas teman saya ngobrol sama orang sana, lagi ngobrol-ngobrol, saya katanya lagi doa, habis doa, terus tiba-tiba dia ngasih lihat nih rekening, tuh kan ada yang transfer 1.500.000. Dan tahu maksudnya ini tuh ada salah satu suku di Indonesia gitu. Iya, ya memang betul itu adat dan budaya dari Indonesia. Tapi adat dan budaya yang menyelisih aturan agama, ya kita sebagai umat muslim nggak boleh menjalankan gitu. Kayak zaman dulu kalau ada budaya di sebuah wilayah yang kalau mau nikah itu harus dipaksa wanitanya ditarik gitu kan, itu kan nggak boleh juga, itu menyalahi aturan ajaran Islam. Begitupun kayak ini berziarahnya bukan ke yang muslim, itu kan nggak boleh juga dalam Islam. Ada batasan-batasan yang nggak boleh kita jalankan. Jadi budaya kita menghormati, iya, saya nggak menghina juga, nggak menghina adat atau budaya atau kepercayaan itu. Cuma kalau dalam Islam diajarkan agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku nggak bakal menjalankan apa yang kamu percayai, kamu juga nggak perlu memaksakan percaya atau menjalankan ibadah yang kita percayai. Jadi masing-masing aja. Saya cuma nyari tahu ritualnya gimana, ibadahnya gimana di sana gitu. Terakhir ada ini kan dari konten abang akhirnya muncul nama-nama selebriti gitu ya, apalagi selebriti yang masih muda saat ini yang dikenal. Jika seandainya dia keberatan dengan konten abang, terus nggak terima dengan adanya di sana image pesugihan, mungkin aja minta di take down atau mungkin video abang untuk minta maaf dengan menayangkan konten itu dan lain-lain. Tanggapan abang seperti apa? Yang minta maaf harusnya kuncennya sih. Iya kan kuncennya yang
nyebut, kita mah nggak tahu, kita mau ke sana beneran wawancarain kuncennya doang gitu. Dan justru malah harus terima kasih dong, harus terima kasih ke kita akibat kita ternyata nama-nama mereka jadi tahu nama mereka tuh dipakai sama kuncen-kuncen sana, yang kalau misalkan itu nggak ketahuan itu akan terus dipakai, jadi malah bantah harusnya. Dan saya membuka ruang juga kalau misalkan mau kolaborasi atau mau ngobrol sama saya, klarifikasi, welcome, terbuka juga. Tapi mungkin seperti ini Bang. Aduh, gara-gara konten Bang Marsha nama aku disebut lagi, aku pesugihan lagi di sana misalnya gitu Bang. Kalau dia Gara-gara- beneran pesugihan, Iya. ya kalau dia Misalnya nih, ya segera taubat lah, segera percaya kembali ke agamanya masing-masing. Tapi kalau memang dia agamanya kejawen ya nggak masalah juga, itu kan kepercayaan agama kejawen gitu. Jadi ya nggak ada yang salah, cuma yang salah adalah ketika kamu agamanya bukan kejawen tapi kamu menjalani ibadah kejawen, itu salah sebenarnya gitu. Kalau yang kejawen ya udah nggak apa-apa di sana. tapi mungkin aja nih Bang, kalau misalnya nih Bang, aku keberatan namaku ditayangkan di konten Abang, kan bisa aja Abang mensensor beat gitu Bang. Bisa, betul, Bisa, bisa aja, saya tapi mute. ini sudah terlanjur tersebar gitu. Betul, makanya itu pun bukan kali ini aja dia disebutkan, tapi udah dari video-video lamanya saya cek kuncen ini ngomong, itu udah disebutkan dari lama. Berarti video Cuma- pertamanya bukan dari Abang Bukan, nih. betul. Karena memang subscriber saya cukup banyak, sehingga banyak yang re-upload, banyak yang akhirnya tahu dari channel saya justru awalnya. Ya, justru malah harusnya bersyukur. Oh, nama gue ternyata dipakai. Kalau saya yang disebutin di situ, saya samperin kuncennya. Ngapain cepet-cepet nama gue? Iya, saya grebek. Ngapain nyebut-nyebut nama gue? Bisa tolong nggak kalau misalkan datang lagi jangan nyebut nama saya gitu. Oh, Kalau saya malah terima kasih sama youtubernya. Saya malah minta anterin untuk ketemu sama kuncennya gitu. Karena kan nama kita malah dipakai di belakang. Itu ibaratnya kayak sebuah produk nggak izin, dia di kampungnya pakai fotonya. Misalkan si ini pernah ini, terus ada orang yang ngasih tahu. Masa orangnya yang disalahin? Harusnya kan terima kasih ke orangnya gitu, bahwa oh iya foto gue dipakai ya gitu. Padahal nggak pernah makan di situ. Oke. Terima kasih.